Oke. Hmm. Live on cam sama radar sampit. Harinya hujan hari ini, sore ini, menjelang berbuka puasa. Takjil. Takjilnya sore ini ada bingka, ada kurma. Takjil biasanya. Oke, assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Bertemu lagi dengan Radar Sampit hari ini. Hari ini kita kembali mengadakan tanya jawab tentang Ramadan season 3. Masih bersama Ustadz Haji Saripudin. Kita tunggu ya, beliau sudah on apa belum. Ada ya, tajilnya pentol goreng. Alhamdulillah, nih Pak Ustadz sudah bergabung, sudah masuk bersama kita. Masih proses on cam. Terima kasih yang sudah gabung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore juga buat kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum. Salam. Sebelumnya terima kasih Pak Ustadz sudah bersedia hadir kembali dalam acara ngabuburit online bersama Radar Sampit dan Pak Ustadz sore ini. Semoga menjadi manfaat dan barokah untuk semuanya. Ya Rabbal Alamin. Sudah siap Pak Ustadz hari ini menjawab berbagai macam pertanyaan dari netizen kita? Siap. Ya. Sekarang baik. Ini hari ketiga ya kawan-kawan Radar Sampit mengadakan tanya jawab dalam rangka bulan suci Ramadan, dan sebenarnya ini juga salah satu rangkaian bagian dari ungkapan syukurnya Radar Sampit karena dalam 2 hari ke depan Radar Sampit ini genap berusia 15 tahun pada tanggal 17 April nanti Pak Ustadz. Selamat Hari jadi. Semoga menjadi barokah untuk semuanya. Baik. Amin. Ya, mungkin Pak Ustadz sebelum kita menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabatnya Radar Sampit, followersnya Radar Sampit sore ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada umat muslim khususnya memasuki hari ketiga bulan Ramadan hari ini. Silahkan Pak Ustadz. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Direktur Radar Sampit beserta seluruh jajaran keluarga besar Radar Sampit yang sama-sama dimuliakan serta kebanggaan masyarakat Kotim dan seluruh sahabat-sahabat netizen yang sudah bergabung pada acara ngabuburit bersama Radar Sampit pada sore hari ini.
Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, umur, sehingga kita pada sore hari ini kembali dapat silaturahim dalam ngabuburit bersama Radar Sampit, isi dengan kajian dan tanya jawab agama seputar Ramadan. Mudah-mudahan membawa manfaat dan maslahat serta menambah wawasan keilmuan bagi kita sekalian. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Baik sahabat semua, ikhwah fillah di mana saja berada. Mari kita jadikan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai bulan suci, sebagai bulan perbaikan diri kita. Ya, ibarat motor, berapa bulan kita pakai kendaraannya, dan supaya itu kendaraannya aman, sehat, tidak ada gangguan di perjalanan, maka motor itu sekali-sekali masuk bengkel atau diservis. Begitu juga kita saat ini, baik fisik maupun rohani, selama 11 bulan, fisik kita ini menerima asupan makanan berbagai macam, pada siang hari, malam hari, pokoknya 24 jam. Nah, maka dari itu, beraktivitas itu kita pada, macam masa kehidupan yang dihadapi, maka saatnya 1 bulan kita memasukkan diri kita lahir dan batin ini dalam tanda masuk bengkel, yaitu bengkel Ramadan, ya, bengkel Ramadan. Ya, dan dalam bulan suci Ramadan ini mari kita memperbaiki ibadah kita, kualitas ibadah kita, sholat kita, ibadah puasa kita. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan selama ini hanya sebagai rutinitas, formalis, tapi mari kita perbaiki. Nah, maka dari itu kita gunakan waktu bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, aktivitas yang manfaat, positif, dan sekaligus tidak ada alasan puasa untuk menghentikan aktivitas kita. Malah dengan puasa Ramadan ini aktivitas kita seharusnya semakin lancar, semakin semangat. Kenapa? Karena setiap perbuatan kita di bulan suci Ramadan ini semuanya ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai dapat pahala iya, perbaikan fisik, rohani dan jasmani juga iya, dan juga bulan berbagi kepada sesama, baik berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi takjil, membantu orang, bersedekah dan lain-lain sebagainya. Jadi bulan Ramadan ini ada ibadah yang untuk diri pribadi, tetapi ada juga ibadah yang untuk orang lain. Ya, kalau untuk ibadah diri pribadi ya puasa, sholat, ya kan, habis itu tarawih, tadarus, itu untuk diri kita sendiri. Tapi ada juga ibadah yang untuk orang lain, selain untuk diri kita, yaitu zakat. Nah, nanti di bulan Ramadan ini ada ibadah zakat, itu untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Nah, jadi ada ibadah yang bermanfaat ya bagi diri kita maupun bagi orang lain. Itu saja pengantar di awal dalam rangka mengawali kajian Ramadan kita dalam acara ngabuburit bersama Radar Sampit. Kayaknya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Silahkan dibacakan nih, Pak Ibu Direktur kita. Siap, Pak Ustadz. Saya bacakan ya, izin. Yang pertama ini tadi ada dari @Rizal Duk, kalau nggak salah nih pertanyaannya, apakah ini sebenarnya sudah kita jawab di hari pertama, mungkin dia nggak mengikuti, tapi izin mungkin boleh disampaikan lagi. Apakah pada saat puasa ini masih boleh vaksin? Ya. Itu. Ya. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Jadi saudaraku, sahabatku, ikhwah fillah di mana saja berada, jamaah sekalian, vaksin yang khususnya vaksin COVID-19 ini di bulan Ramadan pas kita berpuasa maka hukumnya diperbolehkan, ya.
maka hukumnya diperbolehkan. Sebagai ikhtiar kita menjaga kesehatan, menambah imun tubuh, antibodi kita, sesuai dengan fatwa daripada Majelis Ulama Indonesia kemarin, bahwa suntik vaksin di kala puasa itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Ya, pertama, ya karena dalam keadaan darurat tadi. Yang kedua, memasukkan vaksinnya tidak melalui rongga tenggorokan, tidak melalui rongga hidung, tidak melalui rongga telinga, tidak melalui rongga bawah kita, tetapi melalui lengan kita kiri atau kanan. Jadi lewat kulit, antara daging dengan kulit kita. Jadi tidak membatalkan. Sekali lagi, seandainya kita vaksin di bulan suci Ramadan, padahal kita lagi berpuasa. Ada lagi? Terima kasih Pak Ustadz. Jadi itu untuk saudara Rizal Iduk tadi ya sudah terjawab. Ini kemudian ada lagi dari saudara Widodo Lesta. Ini pertanyaannya, izin Pak Ustadz. Ulun biasanya kalau habis mandi membersihkan telinga dari air menggunakan cotton bud. Kalau puasa gini hukumnya gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Demikian pertanyaannya. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Ada memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh, itu salah satu yang membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh maka membatalkan puasa. Rongga ini yang mana? Rongga itu rongga tenggorokan, rongga mulut. Yang tenggorokan itu rongga, kalau mulut bukan, rongga di dalamnya melewati mulut. Habis itu hidung. Nah, hidung ini kalau yang masih seperti ini tidak mengapa. Artinya kalau ada yang ngupil, ini tidak membatalkan. Kalau ngupil, ya, kalau yang ngupil tidak membatalkan puasa Pak Ustadz ya. Membatalkan. Ya, sebatas kelingking di sini yang masuk ya. Tapi kalau sudah melewati ke atas, yang kalau kita masukkan air ke dalam hidung itu biasanya panas, pedih, perih. Nah itu kata ulama, salah satu pendapat ulama bisa membatalkan puasa. Jadi kalau di luar atau telinga, batas kelingking kita ya yang kecil ini kita masukkan ke lubang telinga dan ini batas dimasuk, maka itu tidak membatalkan. Tapi kalau melewati, nah itu tadi pakai alat ya, cotton bud, melewati sampai ke dalam, sampai rongga paling dalam, tidak ada alasan yang darurat, bisa membatalkan puasa. Tapi kalau ada alasan darurat, misalnya ada binatang masuk ke dalam, kita lagi puasa, kalau dibiarkan ini membahayakan dan mengganggu kita, masih hidup, maka diambil dengan alat, cotton bud atau apa yang lainnya, maka itu dalam hal darurat membolehkan. Artinya tidak membatalkan puasa. Kalau tidak ada alasan apa-apa, hanya sekedar kebiasaan, maka hindari daripada nanti bisa membatalkan puasa kalau kelewatan rongganya ke dalam. Nah, seperti itu. Oke, sebaiknya dihindari ya, atau dilakukan malam hari mungkin ya Pak Ustadz ya. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari saudara Jamalu. Assalamualaikum Pak Ustadz ya. Hendak bertakun bahasa Banjar. Keutamaan belajar mengajarkan lawan membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu apa? Demikian Pak Ustadz, boleh dijawab, silahkan. Baik, ada hadis Nabi itu bunyinya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Di dalam sabda Nabi, dalam hadis Nabi ada dinyatakan sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan akan Al-Quran. Dan ini bukan hanya terbatas di bulan Ramadan. Jadi bulan apa saja, hari apa saja, yang namanya belajar Al-Quran itu lebih baik, kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan akan Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran itu baik, mengajarkannya juga sangat baik. Jadi belajar Al-Quran adalah kewajiban kita setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Setelah kita bisa membaca,
syukur-syukur bisa menerjemahkan, dan yang lebih penting lagi mengamalkan isi kandungan firman Allah atau Al-Quran tadi. Kalau hanya sekadar bisa membaca dan melihat, ya itu juga sudah baik, artinya mendapat pahala. Melihat tulisannya juga dapat pahala, membacanya dapat pahala, mengajarkan kepada orang lain dapat pahala. Tapi lebih baik lagi, sempurna lagi, bacaan, terjemah, dan isi kandungan Al-Quran kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi baik dua-duanya. Tapi tidak mesti harus di bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun yang namanya belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran itu sangat baik. Ya, itu aja. Baik, semoga yang bertanya tadi menyimak ya Pak Ustadz, dan mungkin yang lain juga yang mungkin kebetulan tidak tahu tapi bisa terwakili jawabannya, pertanyaannya juga. Iya. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Ria Mekar. Pertanyaan dia, pakai hand sanitizer berbasis alkohol saat mau sholat jamaah di masjid, boleh nggak Pak Ustadz? Baik. Alkohol yang dipakai, yang digunakan untuk sholat, ya, jika menggunakan sanitizer, memang ada yang mengatakan bahwa tidak sah sholatnya itu kalau menggunakan alkohol. Memang ada yang mengatakan demikian. Tidak sah sholatnya menggunakan parfum yang beralkohol. Makanya ada parfum minyak wangi yang non alkohol. Nah, itu karena menjaga tadi, menjaga hilap. Artinya ada yang berpendapat memang alkohol itu katanya menyatakan itu ada yang dari najis, ada yang juga mengatakan dari medis. Tetapi supaya lebih amannya kita, maka gunakanlah parfum yang non alkohol. Itu kalau parfum ya, kalau untuk sholat. Tapi karena saya memahami maksudnya ini, kita kondisi pandemi corona, maka ketika kita mau sholat dan sebagainya, kadang-kadang kita kan menggunakan sanitizer yang beralkohol. Tapi kalau sesuatu yang beralkohol itu biasanya tidak akan lama nempel di tangan dan akan hilang. Sekali lagi, dalam situasi kondisi yang darurat seperti ini, sesuatu yang asalnya haram digunakan atau tidak boleh digunakan bisa menjadi mubah hukumnya dalam situasi darurat seperti ini. Ini ada contoh hukum usul fikih ya. Misalnya bagi umat Islam yang namanya babi itu hukumnya haram. Jadi babi itu dimasak apapun hukumnya haram. Dalam orang Islam ya, hukum Islam dan umat Islam memang dilarang untuk memakan babi tadi, karena itu hukumnya haram, jelas dalilnya, dasarnya. Tetapi dalam situasi tertentu, yang asalnya tadi haram bisa menjadi boleh. Nah, misalnya seseorang ini dalam hutan sendirian, tidak ada makanan, tidak ada minuman, buah-buahan tidak ada yang halal-halal, pokoknya makanan halal yang lain tidak ada. Pas lewat babi yang diharamkan, padahal dia ini sangat kelaparan. Nah, menjaga dia dari kematian, menghindari dia dari kematian, maka sesuatu yang haram tadi jadi boleh untuk dimakan. Babi tadi boleh dimakan oleh umat Islam, orang Islam yang sedang kelaparan, yang darurat. Bila tidak dimakan ini babi, maka potensi kematiannya akan besar. Jadi asalnya haram menjadi halal. Nah itu, jadi dalam situasi kondisi tertentu memang hukum fikih itu artinya ada penyesuaian. Misalnya tadi makanan yang haram menjadi halal, tapi bagi orang yang kelaparan. Tapi bagi orang yang tidak kelaparan, punya makanan, aman-aman saja, ya babi lewat, jangan diabaikan. Nah, saat tadi alkohol, karena kita diharuskan untuk menggunakan sanitizer, dan sanitizer ini rata-rata ada alkoholnya. Nah, ini untuk menjaga keamanan kita, membersihkan virus-virus di tangan. Maka sesuatu yang dilarang menjadi boleh hukumnya, tetapi begini saja cari amannya,
habis pakai sanitizer itu kalau bisa dibersihkan dulu pakai air dan bisa juga diangin-anginkan supaya apa? Alkoholnya tadi hilang begitu. Karena alkohol itu biasanya tidak akan lama, akan hilang begitu. Menguap ya Pak Ustadz ya. Ya, ada lagi. Ya, menguap. Baik, mungkin sudah terjawab ya untuk yang bertanya. Baik, nih masih ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Aimul Yati 1. Pertanyaannya, sikat gigi jam 4 sore pada saat puasa bisa membatalin puasa nggak Pak Ustadz? Nah, pertanyaannya seperti itu. Mungkin bisa dijawab. Ya. Silakan Pak Ustadz. Bisa membatalkan sikat gigi kalau ditelan. 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 Tapi kalau sikat gigi, kumur-kumur, melewati batas setengah hari, itu tidak membatalkan puasa, asal tidak ditelan tadi, tapi hukumnya makruh. Makruh saja. Nah, jadi sikat gigi itu pagi hari sampai kumur-kumur mau wudhu sebelum zuhur itu boleh, tidak makruh. Tapi setelah zuhur, apalagi asar tadi sudah jam 4, itu kalau kita sikat gigi ya atau kumur-kumur atau pakai air-air yang tujuannya untuk membersihkan bau mulut kayak aserin dan lain sebagainya, itu hukumnya makruh. Tapi kalau tertelan termasuk ke dalam, batal puasanya. Gitu. Jadi begini ya, kenapa kita dimakruhkan habis zuhur itu menjelang berbuka, berkumur-kumur atau sikat gigi. Jadi bau puasa, bau mulut orang yang berpuasa ada dinyatakan di dalam kitab Durratun Nasihin itu bahwa pamusaim khairun min rehil misik. Jadi ada dinyatakan di dalam kitab Durratun Nasihin ya bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada minyak harum kasturi, misik. Nah, jadi mungkin bau mulut orang yang berpuasa bagi manusia itu sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang mengganggu. Tetapi ternyata bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah, menurut Allah itu lebih baik daripada minyak harum kasturi. Jadi ya sudah, kita maklumilah bau mulut lagi puasa karena banyak diam, tidak ada makanan dan minuman ketika membuka mulut, misalnya ada bau-bau apa gitu. Nah, apalagi kelamaan pakai masker segala macam bisa jadi bau-bau munculannya. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan, sikat gigi berkumur-kumur setelah zuhur menjelang berbuka tidak membatalkan puasa selama tidak tertelan itu pasta giginya atau airnya tertelan. Kalau cuma air liur tidak. Artinya artinya kalau sebelum ada ayu mulyati. Ada ayu mulyati. Itu yang tanya sikat gigi tadi Pak Ustaz. Berarti itu kalau sebelum zuhur masih boleh, tapi kalau setelah zuhur sudah makruh hukumnya ya Pak Ustaz ya. Mungkin ada yang belum tahu makruh. Makruh itu mungkin maksudnya apabila dikerjakan itu tidak berdosa, bila dilakukan tidak mendapat pahala, tapi malah tidak mendapat dosa, tapi tidak disukai oleh Allah gitu aja. Tidak dapat dosa, tidak dapat pahala, tapi tidak disukai oleh Allah, dibenci istilahnya. Masa kita mau dibenci yang masak seperti makruh namanya. Oke, baik. Makasih Pak Ustadz. Ini kemudian ada lagi pertanyaan selanjutnya dari saudara Mas Lameto, dari akun Mas Lameto. Pertanyaannya, nah Pak Ustadz, kalau vaksin tadi kan boleh nih, kemudian kalau dites swab antigen bagaimana? Tidak batal atau seperti apa? Antigen kan dimasukkan ke hidung biasanya, dan ini syarat bepergian. Nah ini gimana Pak Ustadz? Benar juga, saya jadi pengen tanya juga. Silakan dijawab Pak Ustadz. Nah, kalau memasukkan sesuatu ke dalam rongga hidung yang paling dalam dan itu ada rasanya pedih, perih,
itu tadi ada ulama yang sudah mengatakan batal puasanya. Makanya memang ini bagi orang yang mau bepergian dengan syarat anti swab atau apa namanya antigen, itu bagi orang yang bepergian itu kan dibolehkan, atau musafir tadi dibolehkan tidak berpuasa, apalagi tadi menggunakan apa istilahnya anti swab antigen. Dan ini memang masih menjadi perdebatan. Di satu sisi anti swab ini apa menggunakan alat ditusuk-tusuk ke dalam tenggorokan tadi dan ke hidung itu salah satu mentes mengetahui orang ini positif atau tidak ya corona. Tetapi di satu sisi itu sudah memasukkan dengan sengaja ke dalam melewati batas yang dimaafkan. Batas yang dimaafkan kan rongga mulut, rongga hidung di sini dan rongga telinga yang di luar itu dimaafkan. Tapi kalau sudah melewati itu, ini masih menjadi perdebatan. Lebih baik cari amannya. Kalau bisa, ini saran juga nih bagi pelaksana antigen swab dan sebagainya. Kalau bisa jangan siang hari puasa, tapi habis sholat maghrib, ya malam hari lah yang lebih aman. Dan bagi kita yang pengen kalau bisa nih pihak pemerintah dan penyelenggara melaksanakan antigen itu jangan di siang hari, karena ini masih menjadi banyak keraguan-raguan dan perdebatan di antara semua pihak. Kalau kita mengacu kepada hukum fikih tadi, memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja, alat atau cotton bud, itu kan cotton bud tuh kayak cotton bud, ditusuk-tusuk, digorek-gorek di dalam, ya mengambil sesuatu, memasukkan sesuatu, itu dalam hukum fikih membatalkan loh. Nah, tetapi yang perlu kita kaji lagi adalah ini karena darurat. Nah, tapi kalau berbicara selalu karena darurat, berarti kan sesuatu yang tadi asalnya batal menjadi tidak batal. Sama kayak suntik. Nah, tadi kan tidak batal tuh. Padahal kan jelas memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, tetapi tidak melalui rongga. Nah, itu aman. Yang masih menjadi perdebatan itu yang memasukkan sesuatu lewat rongga yang dengan menggunakan cotton bud. Jadi kalau menurut kami lebih amannya saat ini hindari yang penggunaan tes swab atau antigen itu dengan cara memasukkan ke dalam rongga-rongga yang melewati rongga yang dimaafkan, artinya melewati batas. Nah, mudah-mudahan ini pihak penyelenggara supaya tidak membuat was-was orang yang tes itu, kalau bisa ya jangan siang hari ngetesnya kalau bisa. Kami masih mencari dasarnya, karena ini kan sesuatu yang baru. Tidak ada zaman dulu yang seperti ini. Ini kan sesuatu yang baru, jadi hukumnya pun masih menjadi perdebatan, masih menjadi perselisihan. Jadi saya tidak berani mengatakan, oh kalau begitu batal. Saya tidak berani mengatakan. Tapi saya juga tidak menganjurkan. Nah, jadi kami masih membahas ini di antara para tokoh agama, pakar-pakar fatwa, masih belum ada. Ya. Berarti kalau bisa sebaiknya daripada ragu-ragu, kalau ada swab antigen yang melayani malam hari, sebaiknya ambil malam hari saja dulu gitu mungkin Pak Ustadz ya. Lebih aman daripada ragu-ragu saat ini. Baik, ini masih berkaitan dengan suntik menyuntik kayaknya nih Pak Ustadz. Ada dari Fafan, ya. Pertanyaannya Pak Ustadz saya mau tanya. Saya pergi ke dokter periksa badan, sampai di sana ternyata harus disuntik. Nah, apakah itu termasuk membatalkan puasa? Oke, silahkan Pak Ustadz. Suntiknya suntik apa dulu? Kayaknya suntik karena dia mungkin sakit. Suntik karena untuk pengobatan, artinya kayak vaksin tadi kan untuk pengobatan. Atau ini harus disuntik dengan antibiotik. Nah, itu tidak mengapa untuk pengobatan, dan itu pun memasukkannya lewat pantat atau lengan. Yang tidak boleh itu suntik vitamin. Ini saya baru ingat. Suntik vitamin, kan ada orang suntik vitamin. Nah, itu kan kandungan makanan tuh masuk ke dalam tubuh yang membuat orang jadi segar lagi, bukan berarti karena dia sakit, tapi suntik vitamin. Jadi suntik vitamin tidak dianjurkan apalagi lagi berpuasa. Kalau obat misalnya ini perempuan suntik KB, nah itu tidak mengapa, suntik KB.
atau vaksin tadi tidak mengapa, atau tadi sakit apa yang mengharuskan dia harus disuntik oleh dokternya, tidak membatalkan puasanya selama hal ini dianggap darurat dan harus dikasih obat suntikan gitu. Baik, sangat bermanfaat ini Pak Ustadz, tanya jawab sore ini. Tapi Ya. mohon izin, apakah waktu masih memungkinkan atau bagaimana Pak Ustadz? Jam berapa ini? Jam berapa? Jam berapa sudah? Ini sudah 17.27 Pak Iya. Ustadz. Sebentar lagi ada satu lagi. Ini ada yang tanya, berarti vaksin bukan vitamin ya Tat? Katanya, bukan. Vaksin itu bukan vitamin. Ya, sekali lagi vaksin itu bukan Jadi vitamin. boleh ya Pak Ustadz ya. Nah, ya, Ini ada pertanyaan tapi kayaknya sudah terjawab juga tadi dari Ratih Ramadhani. Assalamualaikum, mau tanya apa hukumnya berkumur saat wudhu dalam keadaan puasa? Mungkin sudah terjawab tadi Pak Ustadz ya. Semoga dia ya. menyimak. Kemudian Ya, kalau apa namanya kita jelaskan, mungkin dia baru menyimak. Kalau berkumur-kumur sebelum sholat zuhur, bersikat gigi sebelum sholat zuhur itu tidak mengapa. Tapi setelah sholat zuhur, baik alasannya berwudu berkumur-kumurnya atau apa sikat giginya mau berkumur-kumur, apa sikat giginya mau berwudu maksudnya, maka itu hukumnya makruh. Makruh itu tidak dapat pahala sunnah, tetapi malah dapat kebencian dari Allah gitu. Itu namanya makruh. Puasanya tetap sah, tetapi makruh, ya, dapat kebencian, tidak disukai oleh Allah gitu aja. Kira-kira itu ya. Ini waktu kita sudah mulai nih. Ada satu pertanyaan mungkin masih bisa Pak Ustadz? Satu ya. Oh boleh ya. Dari Ya. ini namanya dari Samsudin dan Nuri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika membayar fidyah tidak wajib puasa lagi? Apa saja yang dibolehkan bayar fidyah? Mungkin maksudnya orang-orang yang seperti apa yang bisa boleh bayar fidyah? Oke, silakan Pak Ustadz. Baik. Fidyah itu sesuatu yang dikeluarkan oleh orang yang tidak berpuasa karena alasan. Yang pertama, lansia. Lansia itu orang yang lanjut usia, orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah tidak bisa lagi puasa. Nah, jadi kayak apapun dia lemah, tidak bisa puasa. Maka dia ini orang yang lansia, yang tua ini tidak ada membayar puasa, tapi cukup dengan fidyah. Jadi puasanya juga tidak puasa dan tidak perlu lagi membayar puasa dan cukup membayar fidyah. Tapi seandainya yang lansia ini orang tua yang lanjut usia ini ekonominya kategorinya miskin atau fakir, artinya dia sudah tidak bisa puasa, membayar fidyah pun tidak bisa. Misalnya membayar fidyah itu kan memberi makan fakir miskin setiap hari satu orang kan begitu. Nah misalnya anggaplah dengan biaya 20.000 misalnya. Nah jangankan 20.000, 10.000 aja dia tidak punya. Nah kalau begitu keluarganya ada nggak? Kalau ada keluarganya, ada anaknya atau menantunya atau cucunya atau siapa saja yang mau membayarkan fidyah orang tua tadi. Nah seandainya tidak ada juga, ya sudah tidak ada kewajiban lagi. Artinya sudah puasa pun tidak, membayar puasa pun juga tidak, fidyah pun juga tidak. Nah, jadi fidyah itu bagi orang yang tidak berpuasa tapi mampu membayar fidyahnya. Nah, itu. Ada juga fidyah bagi orang yang menyusui, perempuan yang lagi menyusui bayi. Nah, tatkala dia Ramadan masih menyusui eksklusif, dia khawatir terganggu bayinya dan terganggu fisiknya. Kalau dia puasa, maka dia tidak puasa, digantilah dengan fidyah. Nah, ini nanti setelah selesai dia Ramadan, setelah mampu dia membayar puasa, tetap dituntut untuk membayar puasa. Nah, fidyah juga tetap. Fidyah dikeluarkan setiap hari selama Ramadan selama dia tidak puasa. Itu pun kalau dia mampu untuk membayar fidyah. Sekali lagi. Ada lagi fidyah karena apa ini? Kalau musafir tidak ada fidyah. Musafir itu kan perjalanan tidak puasa, cukup ganti puasanya. Sakit,
Nah, sakit yang berkelanjutan, sakit yang terus-menerus, yang tidak ada harapan sembuh. Biar di luar Ramadan pun dia tetap sakit. Artinya dia tidak bisa membayar puasanya. Ini namanya sakit terus-menerus, tidak ada harapan sembuh. Ini tidak ada kewajiban membayar puasa, tetapi fidyah. Nah, jadi fidyah itu bisa dikeluarkan. Sekali lagi dengan catatan, yang sakit ini mampu bisa mengeluarkan fidyah. Atau kalau tidak mampu, keluarganya yang ada kemampuan untuk membayarkan fidyahnya. Itu ya penjelasan. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih untuk tanya Ya. jawabnya sore ini, jawabannya atas waktunya juga. Semoga menjadi manfaat Baik. untuk kita semua, menjadi berkah Kalau untuk Pak Ustadz. jawabannya masih kurang, udah buka Pak Ustadz katanya sisa 2 Ya, menit. ya. Ya. Sudah. Baik, makasih. Ya, makasih. Ya. Semoga nanti di Masih lain waktu bisa kita buka lagi sesi berikutnya Pak Ustadz ya. Setelah Pak Ustadz ada waktu. Allah, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan Ya. apa-apa. Ya, baik. Baik. Itu saja Terima ya. kasih Pak Ustadz. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sahabat Radar Sampit, demikian tanya jawab dalam rangka ngabuburit online bersama Radar Sampit dan Haji Saripudin hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, membawa berkah untuk kita semua, dan semoga nanti hari-hari berikutnya masih ada tanya jawab lagi. Kalau memang ada, kita akan umumkan sebelumnya. Beberapa menit lagi sudah masuk waktu berbuka. Kami dari Radar Sampit mengucapkan selamat berbuka puasa bulan Ramadan hari yang ketiga. Semoga mendapat berkah dan ibadah kita diterima Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.